Hai, Assalamualaikum. iPhone 14 barusan saja resmi rilis dan ketahuilah untuk harganya jelas melambung tinggi. Dan untuk iPhone 12, 13 tentunya akan segera turun untuk segi harganya. Tapi turunnya nggak terlalu signifikan bagi kalian yang punya uang untuk beli iPhone yang pas-pasan, tentu akan pikir-pikir untuk beli iPhone baru. Dan ketahuilah ada dua rekomendasi iPhone di tahun 2022 ini yang paling pas untuk dibeli dengan budget yang pas-pasan juga, yaitu adalah iPhone XR dan iPhone 11. Kedua handphone ini sudah turun jatuh di angka sekitar, kalau kita lihat di marketplace Indonesia, di harga secondnya untuk iPhone XR ada dibanderol di 3,5 sampai dengan 5 jutaan tergantung kondisinya ya. Kemudian untuk iPhone 11 dibanderol sekitar angka 5 jutaan sampai dengan 6 jutaan. Bahkan ada juga yang jual resmi, masih ada yang resmi untuk iPhone 11 dibanderol di angka sekitar 7 juta lebih sedikit, ada yang jual 7 juta 100, ada yang 7 juta 200. Ini garansi yang resmi untuk varian 64 GB di iPhone 11. Untuk kedua iPhone ini bukannya nggak ada alasan ya, saya merekomendasikan kedua iPhone ini, iPhone XR dan iPhone 11. Ada beberapa alasan kenapa saya merekomendasikan untuk iPhone XR dan iPhone 11 untuk kalian beli di tahun 2022 ini. Yang pertama ada di bagian layarnya. Yap, layar di iPhone kedua handphone ini sudah pakai layar poni yang kekinian, dan jika dilihat dari jauh iPhone XR dan iPhone 11 ini hampir sama seperti iPhone terbaru, kecuali untuk iPhone 14 Pro dan iPhone 14 yang Pro Max. Dipakai gaya-gayaan ataupun dipakai saat dipamerin di teman-teman kalian, kedua handphone ini juga masih sangat oke untuk di bagian depannya. Kemudian alasan berikutnya atau alasan kedua adalah build quality. Ketahuilah untuk kedua handphone ini pakai build quality yang premium, nggak abal-abal. Kedua handphone ini pakai perlindungan kaca Corning Gorilla Glass di bagian depan dan bagian belakang. Kemudian untuk frame-nya ini pakai frame aluminium yang terbukti kokoh dan tangguh. Feel genggaman kedua handphone ini juga sangat premium, khas iPhone yang pakai build quality yang premium pula. Alasan berikutnya adalah dari segi performa untuk kedua handphone ini masih bisa diadu untuk handphone mid-range kelas sampai dengan 4 sampai dengan 7 jutaan. Setara ini adalah handphone iPhone yang nggak perlu diragukan lagi untuk segi performanya dan softwarenya. Dipakai harian untuk kerja yang ringan ke sedang, kedua handphone ini masih sangat bisa untuk diandalin. Apalagi untuk iOS-nya juga bisa diupdate ke iOS 16. Jadi untuk tampilannya juga mirip-mirip seperti iPhone yang terbaru, iPhone 14 ataupun iPhone 13. Alasan yang berikutnya adalah dari segi sektor kameranya. Kamera di kedua handphone ini di bagian belakang sama-sama pakai kamera dengan 12 megapiksel, dan ini sama dengan iPhone yang terbaru seperti iPhone 12 ataupun bahkan iPhone 13 yang biasa. Ini juga masih pakai kamera dengan resolusi 12 megapiksel. Jadi untuk detail dan beberapa hasil foto di kondisi banyak cahaya untuk kedua handphone ini juga masih oke, masih bisa disetarain dengan handphone Android mid-range. Mungkin perbedaan antara iPhone yang terbaru dengan kedua iPhone ini, iPhone XR dan iPhone 11 adalah beberapa fiturnya, yaitu adalah misalnya fitur update dan beberapa fitur lainnya seperti HDR Live dan lain sebagainya. Kemudian alasan yang berikutnya untuk kedua handphone ini adalah pilihan warnanya yang menarik. Bagi kalian pecinta handphone dengan warna yang gonjreng, untuk kedua handphone ini adalah pilihan yang tepat. iPhone XR dan iPhone 11 ada beberapa pilihan warna khas seperti anak muda. Selain dengan pilihan warna yang banyak, untuk kedua handphone ini sudah pakai stereo speaker. Yap, di harga untuk second 3 sampai dengan 5 jutaan kalian bisa sudah dapatkan untuk speaker yang stereo dengan kualitas yang premium. Selain speaker yang stereo, kalian juga akan dapatkan haptic feedback yang nyaman banget. Nggak seperti handphone mid-range Android, di haptic feedback iPhone ini sangat nyaman, seperti pakai handphone yang belasan juta.
Kemudian kira-kira apa sih perbedaan antara kedua iPhone ini, iPhone XR dan iPhone 11? Yap, dari segi desainnya ini terletak di bagian kameranya. Untuk iPhone XR pakai kamera sebiji saja dan iPhone 11 sudah pakai kamera 2 biji, kamera utama dan kamera ultrawide-nya. Kemudian perbedaan berikutnya ada di beberapa fitur seperti night mode. Untuk iPhone XR ini masih absen, kemudian untuk iPhone 11 sudah ada night mode di kamera utamanya. Sayangnya untuk kamera ultrawide di iPhone 11 ini belum tersedia. Selanjutnya untuk bagian layar, desain, dan lain sebagainya untuk kedua handphone ini masih sama persis. Kemudian kira-kira jika kalian tergiur untuk beli yang bekas ataupun second, baik yang X-Inter ataupun X-iBox, apa saja yang perlu diperhatikan jika kalian mau beli kedua handphone ini? Yaitu adalah cari seller yang terpercaya, cari seller dengan reputasi yang bagus dan feedback yang baik di kolom diskusinya juga. Setelah dapatkan seller yang bagus, oke, kalian bisa beli untuk handphone tersebut dan cek semua fungsinya dan coba pakai untuk handphonenya dan pastikan kalau handphonenya benar-benar sehat. Dan untuk beli handphone second iPhone, jangan selalu terpaku pada baterai health, apalagi baterai health yang katanya seller 100%. Jelas gak mungkin. Untuk iPhone bekas, jelas kalian dapatkan baterai health di atas 80 saja sudah sangat mending. Lebih baik dapat baterai health yang antara 85 sampai dengan 90. Ini adalah hal yang wajar dan normal untuk umur iPhone XR dan iPhone 11. Kemudian hal yang berikutnya yang perlu diperhatikan adalah garansi IMEI-nya jika kalian mau beli harga yang lebih miring untuk harga yang X-Inter. Karena untuk X-iBox-nya juga terlampau lumayan tinggi daripada yang X-Inter. Biasanya selisihnya adalah 1 jutaan antara X-Inter dan X-iBox-nya. Jadi kan pastikan kalau IMEI-nya ini terjamin garansi seumur hidup. Jadi sewaktu-waktu jika kalian terblokir, seperti kasus di update di iOS 16, banyak sekali user yang mengeluhkan kalau iPhone-nya terblokir setelah update software iOS 16. Jadi, jika misalnya kalian terblokir, kalian bisa klaim garansi tersebut dengan mudah. Dan untuk kedua handphone ini jelas bukan handphone yang sempurna. Kedua handphone ini, iPhone XR dan iPhone 11 ini jelas punya kekurangan. Yang pertama adalah di bagian layarnya. Yap, layar di kedua handphone ini pakai resolusi cuma HD saja dengan panel IPS. Jadi belum full HD, tapi untuk hasil warna yang dihasilkan jika nggak disejajari dengan iPhone ataupun handphone lainnya yang pakai layar OLED ataupun AMOLED, ini masih oke-oke saja selama untuk layarnya ini masih original ya, bukan diganti yang KW. Kemudian masih seputar kekurangan untuk kedua handphone ini, masih di bagian layarnya. Untuk kedua handphone ini masih pakai layar dengan refresh rate 60Hz. Jelas itu masih 60Hz. Untuk iPhone 12 Pro, 12 Pro Max, bahkan 13 dan 13 mini saja masih pakai refresh rate yang 60Hz. Apalagi untuk iPhone XR dan iPhone 11 jelas belum dapat untuk refresh rate yang tinggi 90 bahkan 120Hz atau promotion. Tapi untungnya untuk software iOS di handphone iPhone ini berjalan smooth, perpindahan antar aplikasi juga enak dan nyaman. Jadi nggak begitu terasa kalau kalian pakai layar yang masih 60Hz. Setelah itu kekurangan yang berikutnya masih di seputaran layarnya. Yap, layar di handphone ini masih pakai bezel yang lumayan tebal, tapi bukan bezel yang seperti iPhone 7, iPhone 8, iPhone SE yang jadul seperti itu. Untuk layar di iPhone XR dan iPhone 11 di bagian kiri dan kanan, atas dan bawah ini lumayan tebal jika dibandingkan dengan iPhone yang terbaru seperti iPhone 12, iPhone 13 dan lain sebagainya. Selanjutnya kekurangan berikutnya adalah yang sudah saya sebutkan tadi adalah fiturnya. Fitur night mode ini masih absen untuk kedua handphone ini, yang terutama untuk iPhone XR, tapi untuk iPhone 11 sudah terdapat di kamera utamanya saja. Untuk yang ultrawide ini belum terdapat.
fitur night mode-nya. Oke, itu saja pembahasan untuk kedua handphone ini, iPhone XR dan iPhone 11. iPhone yang masih sangat worth it jika dibeli di tahun 2022 ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan subscribe juga channel ini dan nyalakan juga untuk lonceng notifikasinya. Jangan lupa like juga untuk video ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Dodi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.